Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, 20 Oktober tinggal 2 pekan lagi. Bangsa Indonesia segera punya presiden baru yang lebih prospektif, lebih berwawasan luas, lebih unggul kepemimpinannya, dan karena itu insya Allah lebih menjanjikan. Nah, sebagian anak bangsa yang dulu pernah terkecoh atau tertipu dengan penampilan Mulyono yang pura-pura merakyat dan nampak sangat sederhana, emoh kemewahan, dan berhasil mencuri hati anak-anak bangsa sampai ada ungkapan yang populer, Jokowi adalah kita adalah Jokowi, dan lain-lain. Kini sudah berbalik arah. Jadi Jokowi atau Mulyono adalah biang kerok ringseknya demokrasi Indonesia, dan karena itu dia jadi musuh besar bangsa Indonesia. Dulu majalah Time menyebut sebagai A New Hope, harapan baru Indonesia, juga sebagai the new face of Indonesian democracy, jadi wajah baru dari demokrasi Indonesia. Nah, sekarang bangsa Indonesia yang masih berakal sehat dan waras melihat Mulyono sebagai the wrong man for the wrong job, laknatullah alaih. Dulu Mulyono pada awal kepresidenannya berjanji akan menjalankan meritokrasi. Jebul yang dikerjakan adalah nepotisme kampungan yang sungguh memalukan dan keterlaluan. Omongannya pada kampanye menuju kursi presiden di tahun 2014 seluruhnya dia robohkan sendiri. Nah, tidak akan menambah utang baru katanya, tidak akan impor bahan pangan katanya, akan mengunggulkan kepentingan rakyat, akan menegakkan demokrasi dan konstitusi, dan puluhan akan lainnya. Terbukti dia hanya kempros, omong kosong. Nah, saudaraku, tidak berlebihan kalau saya katakan Mulyono telah menjadi, ini sangat klise ya, tidak ada yang baru ya, jadi public enemy number 1, musuh bangsa Indonesia yang nomor 1. Bayangkan dari 6 presiden Indonesia sebelum Mulyono atau Pak Jokowi, tidak satu pun dari mereka yang dihujat, didamprat, disumpah serapai, dan didoakan buruk seperti yang menimpa si Mulyono menjelang lengser kekuasaannya. Jadi mereka melihat Mulyono dengan muak. Karena itu rising expectations, ya, jadi harapan yang bagus yang dulu pernah disematkan dan ditumpukan pada Mulyono dengan janji-janjinya yang muluk, sekarang berubah menjadi dampratan dan kemarahan nasional pada Mr. Hypocrite, Raja Jawa Gadungan, Petruk jadi ratu atau Raja Bel Gedubel Beh. Nah, masyarakat luas tidak bisa lagi dikelabui dengan hasil berbagai survei bayaran yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat pada Mulyono masih tinggi, bahkan mungkin sangat tinggi. Ada yang menyimpulkan masih 84%. Nah, model survei seperti ini hakikatnya menghina akal sehat bangsa Indonesia dan justru jadi bahan ketawaan. Dan saya juga yakin surveyornya itu juga sudah jadi pelacur intelektual. Saudaraku, judul video ini Mulyono presiden terkorup produksi gagal Indonesia, itu saya pikir tidak berlebihan. Dia memang produksi gagal ya, dari bangsa kita. Tentu ada produksi yang successful, yang berhasil. Ya. Kebetulan dia memang yang gagal. Mengapa? Karena Mulyono selama 10 tahun berkuasa membiarkan dan cenderung memudahkan model korupsi berskala raksasa yang paling membahayakan,
yang dinamakan state capture corruption. Jadi state capture corruption ini secara harfiah berarti korupsi yang berhasil menelikung negara, yakni korupsi yang sudah membelenggu tangan negara, dan karena itu negara tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebabnya jelas, pemerintah yang sedang berkuasa, para pejabat kuncinya sudah disogok dengan sogokan yang di luar nalar rakyat kebanyakan. Sehingga berbagai korporasi asing dan asing dibiarkan memboyong sumber daya alam kita siang, malam, pagi, petang ke luar negeri. Salah satu contoh, Freeport-McMoRan, tambang emas, perak, dan tembaga milik korporasi Amerika itu sejak tahun 1970-an ya, sampai sekarang sudah menjadi bukan saja a state within a state, tetapi sudah menjadi a state above a state. Bukan negara dalam negara, tapi negara di atas negara. Jadi tambang emas terbesar di muka bumi, saya ulangi, yang paling besar di muka bumi ini adalah tambang emas Freeport-McMoRan. Nah, jadi banyak sekali negativisme yang dilakukan oleh Freeport itu, antara lain telah melakukan ekosida, jadi menghancurkan sepenuhnya lingkungan, ya, environment dari Freeport itu. Ya. Kemudian juga sesungguhnya perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada teman-teman kita, orang-orang Papua, yang kadang-kadang mengkais dari limbah yang banyak itu, kadang-kadang mereka sehari bisa mendapatkan 1-2 gram, ya, itu pun ditembaki, ya, ini luar biasa. Ya. Dan pemerintah pusat itu eloknya tenang-tenang saja, diam-diam saja. Saudaraku, jadi tailing atau limbah Freeport yang dibuang ke sungai-sungai sekitarnya dan ke daerah-daerah sekitar itu, ya, itu memang berjuta-juta ton. Jadi Walhi pernah menghitung bahwa limbah Freeport kalau dibawa ke Jakarta dan digelar di tanah DKI, maka permukaan tanah DKI akan tambah tinggi sekitar 2 meter. Itu bisa kita bayangkan, ya, betapa rusaknya, betapa jahatnya, begitu menghinanya Freeport pada kita, bangsa Indonesia. Nah, pada tahun 2006, 18 tahun yang silam, Walhi menerbitkan risalah sepanjang 119 halaman berjudul Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport Rio Tinto di Papua. Tailing atau limbah yang dimuntahkan oleh Freeport waktu itu mencapai 840.000 ton dan menghancurkan ekosistem di seputar lingkungan Freeport. Kemudian pada tahun 2003, dalam studi berikutnya, jumlah tailing menjadi 1.300 juta ton. Dan temuan-temuan berikutnya tentu lebih mengerikan lagi. Pada saat saya temui Henry Kissinger di kantornya, dia adalah komisioner Freeport, ya, di New York. Di seputar tahun itu, saya ditemani oleh saudara Bambang Tibyo. Saya keluhkan pada Kissinger bahwa Freeport telah menghancurkan ekosistem di Papua, tetapi Kissinger cuma terkekeh, agak kurang ajar memang, ya, sambil menyatakan semuanya tentu akan diperbaiki. Ini kata dia. Ya. Saya heran orang secerdas Kissinger berpendapat ekosistem yang sudah hancur masih bisa dipulihkan kembali. Ya. Bukit-bukit di sekitar Freeport yang sudah amblas mustahil dapat dipulihkan kecuali mungkin lewat mukjizat para nabi. Itu kata Kissinger, masih bisa diperbaiki. Ya. Nah, saudaraku, setanah air dan sebangsa yang saya cintai, saya hormati, kita bicarakan sejenak tentang batu bara di Kalimantan. Saya pernah beberapa kali berkunjung ke seluruh provinsi di Kalimantan sewaktu saya jadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
saya naik helikopter sehingga dapat melihat jelas ya, bagaimana kehancuran lingkungan yang tak mungkin dipulihkan gara-gara pertambangan batu bara yang benar-benar ugal-ugalan. Jadi Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan Sungai Kapuas adalah saksi bisu. Puluhan tongkang berukuran raksasa, ada yang panjangnya sekitar 60-70 meter, membawa berton-ton batu bara yang kemudian dilarikan ke luar negeri. Dari kejauhan nampak seperti bukit hitam bergerak siang malam tanpa henti di 3 sungai besar itu, tanpa adanya petugas daerah yang berusaha ingin tahu berapa jumlah batu bara itu. Perusahaan apa yang mengangkut sumber daya alam kita itu secara semena-mena dan lain sebagainya. Dan jelas gubernurnya tahu, bupati tahu, polisi tahu, jaksa tahu, tokoh-tokoh masyarakat tahu, para penggiat LSM tahu, tetapi mereka pada diam. 1-2 LSM ada yang berteriak mengingatkan Pemda masing-masing, tapi tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi mengapa? Jawabannya jelas, itulah manifestasi dari state capture corruption. Negara tidak bisa apa-apa. Rezim yang sedang berkuasa justru melindungi perampokan batu bara kita oleh korporasi asing yang sudah membelenggu tangan rezim lewat berkotak-kotak dolar Amerika atau berkarung-karung rupiah. Jadi hal yang persis terjadi itu adalah dalam ini deforestasi hutan dan illegal logging. Jadi pemerintah Indonesia sudah berfungsi sangat baik sebagai jongos atau pelayan kepentingan ekonomi dan politik kekuatan asing, terutama asing. 10 tahun rezim Jokowi bisa saya pastikan lebih membudak lagi pada kepentingan asing dan khususnya asing atau China. Nah, supaya tidak terlalu panjang, saya tetap mengusulkan Mulyono harus dibawa ke penjara. Mulyono tidak tanggung-tanggung dalam mengembangkan state capture corruption yang seperti sudah kita saksikan. Bahwa dia harus dipenjara, itu sesuatu yang masuk akal dan memang harus. Sedangkan Gibran, Mr. Fufu Fafa, yang pikirannya dipenuhi dengan seks, and abundance of sex, kalau secara hukum bisa, batalkan pelantikannya. Gibran bin Mulyono ternyata, maaf ya, sampahnya sampah. Andai kata ternyata terpaksa dilantik, segera di-impeach. Andai kata terpaksa dilantik, tapi segera di-follow up dengan impeachment. Bangsa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh manusia yang jorok dan sakit jiwa. Jadi mari saudaraku sebangsa tanah air, kita ikuti terus perkembangan politik nasional sampai 20 Oktober ke depan, sambil terus berdoa pada Allah yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, kiranya berkenan membimbing kita semua ke jalan yang lurus, jalan mereka yang tidak dimurkai olehnya, dan jalan mereka yang tidak menuju pada kesesatan. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.